Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah gabung semua atau masih ada Sudah, yang Bu. gitu? Sudah gabung, Bu. Oke, udah lengkap ya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum masuk di materi, kita berdoa dulu. Saya persilahkan Nurul Jannah saja ya untuk bawa doanya. Ya, Bu. Sebelum belajar, mari kita tunduk sejenak dan mengangkat tangan kita untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sedini ilman warsuqni fahman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Saya absensi dulu untuk kehadirannya pada pertemuan kali ini. Nurul Izzatinaya ada? Ibu. Ya, hadir ya. Nurul Fahira, Hadir, Bu. Nurul Fatimah, Masud. Hadir, Bu. Oke. Nurul Fadil Anwar hadir. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi mengenai topologi jaringan. Saya share screen dulu ya materinya. Iya. Oke, sejauh ini ada yang tahu mengenai topologi jaringan atau ada yang sudah mempelajari sebelumnya? Boleh raise hand? Belum, Bu. Belum ya. Yang lain? Belum, Bu. Oh iya, tidak ada ya. Fadil Anwar tidak ada juga. Ada, Bu. Ya, apa itu topologi jaringan, Fadil Anwar? Topologi jaringan adalah desain atau pola untuk membentuk suatu jaringan. Iya, jadi suatu pola untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan. Ya, oke. Bagus sekali. Kita masuk di materinya. Jadi, topologi jaringan itu adalah cara atau pola menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan. Jadi masing-masing perangkat kita hubungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Topologi jaringan ini juga banyak jenis-jenisnya. Nah, salah satunya adalah topologi bus, topologi star, ada topologi ring, mesh, tree, dan hybrid. Oke, lanjut ke topologi bus, pengertian topologi bus. Nah, pada topologi bus ini, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang berfungsi sebagai jalur data. Jadi, boleh dilihat ini contoh gambarnya. Ini ada satu kabel lurus. Jadi, topologi bus seperti ini bentuknya. Jadi, kalau ada salah satu kabelnya rusak, maka semua perangkat tidak bisa digunakan. Semuanya rusak kecuali topologi star karena kan dia berbentuk bintang. Jadi kalau ada satu kabelnya yang
bermasalah, cukup itu saja yang bermasalah, selebihnya bisa digunakan. Kalau topologi bus beda karena cuma satu jalur saja. Kemudian kelebihan dari topologi bus. Nah, kelebihannya yaitu mudah diimplementasikan dan biaya instalasi rendah karena hanya membutuhkan satu kabel utama. Nah, kekurangannya ada tiga. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan tidak berfungsi. Nah, itu yang tadi saya bilang. Semakin banyak perangkat yang terhubung, performa jaringan bisa menurun. Kemudian hanya satu perangkat yang dapat mengirim data pada satu waktu. Oke. Nah, ini lanjut ke topologi star. Nah, topologi star itu dia berbentuknya seperti ini, bintang. Jadi ada pusatnya di tengah switch atau hub. Topologi star ini menghubungkan semua perangkat ke satu titik pusat. Nah, data akan melewati titik pusat ini sebelum mencapai perangkat tujuan. Kelebihan dan kekurangannya, nah kelebihannya itu jika satu kabel penghubung rusak, hanya perangkat yang terhubung ke kabel itu saja yang berpengaruh, jadi tidak ke seluruh jaringan. Kemudian lebih mudah untuk konfigurasi dan diperbaiki. Kinerja jaringan lebih stabil dengan jumlah perangkat yang banyak. Kekurangannya, jika perangkat pusat atau switch rusak, nah seluruh jaringan tidak berfungsi. Kemudian biaya instalasi lebih tinggi dibanding dengan topologi bus. Selanjutnya topologi mas. Nah, kalau topologi mas ini dia apa namanya? Membentuk hubungan antar perangkat yang mana masing-masing perangkatnya terhubung secara langsung pada perangkat lainnya di dalam jaringan. Kelebihan kekurangannya, eh, pertama kelebihannya itu redundan tinggi. Kemudian sangat handal karena banyak jalur alternatif. Kinerja jaringan lebih stabil dengan jumlah perangkat yang banyak. Kekurangannya biaya tinggi karena boros kabel dan mahal. Kemudian troubleshootingnya jadi lebih lama jika ada masalah karena harus memeriksa banyak jalur. Oke. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dipahami dari materi topologi jaringan? Fahira, ada pertanyaan, Fahira? Tidak ada juga, Bu. Sudah paham mengenai tiga topologi yang sudah saya jelaskan tadi? Sambo. Yang lain? Yang lain tidak ada, sudah paham ya? Ibu mau kak bertanya, Bu? Iya, boleh. Saya, Bu. Mana? Silahkan. Kalau topologi yang biasa yang cocok digunakan dalam lab komputer itu topologi apa, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Topologi yang cocok dalam lab komputer. Jadi itu tergantung dari ruangan tak sendiri. Kalau ruangan tak cocoknya pakai topologi bus, berarti topologi yang kita pakai topologi bus. Kalau ruangan yang kita lab kita itu cocok topologi star yang kita pakaikan. Jadi tergantung dari kondisi dengan dari ruangan tak, dari ruangan lab tak. Lihat dulu eh, apa yang cocok dari topologi yang akan kita gunakan di dalam lab. Ada pertanyaan lagi? Nurul Jannah tadi raise hand. Saya, Bu, mau bertanya. Ya, silahkan bertanya. Menurut Ibu,
topologi jaringan apa yang paling hemat digunakan dan kenapa? Oke, pertanyaannya bagus juga. Topologi yang eh, cocok digunakan atau kelebihan dan kekurangannya tidak eh, fleksibel untuk kita gunakan. Kalau menurut Ibu, topologi yang sebaiknya kita gunakan itu adalah topologi star. Ya, memang dari segi kelebihan tadi mungkin agak mahal untuk perawatannya, tetapi kalau kita mau pakai untuk dalam jangka panjang itu topologi star lebih tepatnya. Karena pertama, kelebihan topologi star kalau ada salah satu kabel yang rusak itu tidak mempengaruhi komputer-komputer lainnya. Kemudian eh, mudah kita deteksi bagian mana yang rusak. Jadi beda dengan topologi-topologi lainnya kayak topologi bus atau ring itu kan satu kesatuan. Tapi kalau topologi star itu dia berdiri sendiri. Masing-masing ada kabelnya. Jadi lebih tepatnya kita pakai topologi star. Bagaimana Nurul Jannah? Masih ada? Sudah tidak ada, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga materi kita mudah dipahami untuk pertemuan kali ini. Nanti secara tatap muka di kelas, saya akan berikan studi kasusnya. Untuk tugas kelompoknya juga nanti akan dibagi. Kalian mau bagi sendiri atau ibu yang bagi kelompoknya? Dibagi sendiri, Bu. Ya, dibagi sendiri. Kalau begitu, kita bagi sendiri nanti di kelas ya, dengan kasusnya juga untuk tugas kelompoknya nanti kita eh, bagikan. Nanti saya bagikan di kelas juga. Berapa orang satu kelompok, Bu? Berapa orang satu kelompok? Ya, 2 kelompok saja. Ada 2, ada 3 orang. Oke, masih ada Bu. sebelum kita tutup. Oke, baik. Itu tadi materi kita mengenai topologi jaringan. Sebelum Ibu akhiri, ada yang bisa simpulkan materi yang sudah kita eh, pelajari tadi? Saya, Bu. Siapa yang bisa? Oke, Nurul Fahira, silahkan. Oke. Oke, makasih atas kesempatannya. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu topologi jaringan, di mana topologi jaringan ini merupakan cara atau pola pengaturan fisik dan logis dari perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer, seperti jenis-jenis topologi, seperti topologi bus, ring, star, mesh, dan tree. Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam hal efisiensi, biaya, kemudian instalasi, serta keandalan. Pemilihan topologi yang tepat sangat penting untuk memastikan jaringan dapat berfungsi secara optimal sesuai kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan. Dengan memahami karakteristik setiap topologi, di sini kita dapat menganalisis dan merancang sistem jaringan yang efektif dan efisien untuk berbagai situasi, baik di sekolah, rumah, maupun tempat kerja. Mungkin Iya, itu sedikit kesimpulan dari saya, Bu. baik. Terima kasih Nurul Fahira sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Bagus sekali. Semua sudah tercover dari pertanyaan-pertanyaan temannya tadi. Selanjutnya, ada yang bisa tutup dengan doa lagi? Tadi kan sudah dibuka dengan doanya Nurul Jannah. Ada lagi yang lain? Siapa ini yang mau berdoa?
Nurul Iza bisa berdoa? Yang lain, Bu. Yang lain, siapa yang lain? Oh, Nur Fadila Anwar saja Pale. Kalau begitu. Saya Ya, Kak Bu. iya. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtani farduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang kita pelajari bisa bernilai ibadah dan kita bisa ingat sampai kapanpun dan bisa diterapkan ke orang lain juga. Amin. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tugasnya jangan lupa dikerja nanti ya, tugas kelompoknya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Iya.